Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan Pak Dian, di mata pelajaran PKWU Sinematografi. Sudahlah, tidak usah dibahas. Oke, baik anak-anakku sekalian, ini sebenarnya sudah masuk di materi yang baru dan harusnya kita tatap muka ya. Tapi mau bagaimana lagi? Ya memang kondisi masih begini. Sebenarnya saya mau tatap muka mau tidak, tetap saya akan buat video seperti ini agar mata pelajaran ini, materi-materi saya ini bisa tetap kalian akses di mana lagi kalau bukan di YouTube channel saya ya. Jadi tolong di like, di komen gitu ya, jangan sampai seperti yang kemarin itu ternyata komennya sedikit sekali karena saya tidak menyuruh memberi komentar ya. Jadi tidak ada komentar yang masuk. Wah, padahal tidak harus disuruh, sebetulnya kasih komen saja untuk kebaikan-kebaikan saya nanti, misalkan harus bagaimana. Oke. Tapi ya tidak apa-apa, mudah-mudahan yang ini banyak komentarnya dan di like juga. Dan kalau mau sebar ke teman-teman yang lain di sekolah lain, misalkan teman-teman kalian yang ada di sekolah lain, sebar saja, tidak jadi masalah, biar banyak subscribe-nya kan lumayan. Oke, baik, di pertemuan kali ini saya ingin membahas materi yang baru. Sebelum materi, maaf, kan wacananya akan ada tatap muka di sekolah kita tercinta. Namun meskipun nanti tatap muka, tetap saja kalian tidak bisa bertemu dengan saya. Oh, jangan sedih, tidak usah sedih. Oh, nggak ada yang sedih. Maaf ya kalau gitu, saya kegeeran. Maksudnya kenapa tidak bisa bertemu dengan saya tetap di kelas? Karena saya termasuk salah satu yang belum divaksin karena memang masih menunggu hasil dari dokter boleh atau tidaknya, karena saya punya penyakit penyerta yang mengarahkan saya untuk tidak divaksin terlebih dahulu. Jadi kalaupun nanti tetap muka, tetap saja saya tidak bisa masuk kelas ya, tetap kalian akan menonton video-video seperti ini. Lumayanlah, saya juga belajar membuat video yang baik. Kalian juga bisa melihat saya di video ya, setidaknya ketemu lewat ya virtual lah. Oke, baik, untuk minggu ini saya ingin berbagi materi ini sudah masuk ke materi yang kedua ya. Kalau kemarin masih pengenalan tentang sinematografinya, termasuk kamera movement ya, dan luar biasa banyak sekali yang sudah mengirimkan video-video yang keren. Oke, nanti nilainya sudah saya simpan dan beberapa mungkin belum saya buka karena memang ya harus saya cek satu-satu, tapi insya Allah semuanya ada nilainya. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke materi tahapan produksi film. Nah, kenapa ini dibahas? Karena sinematografi itu hasil akhirnya adalah film, jadi tahapan-tahapan produksi film ini penting untuk diketahui. Nah, seperti apa tahapan produksi film? Ini tidak akan ada video yang lain, jadi saya akan menjelaskan secara rinci, tapi nanti teman-teman bisa lihat, mungkin ada tampilan di sini yang memperlihatkan seperti apa sebetulnya tahapan produksi film. Dan ini tidak akan panjang, saya akan bahas sekilas dulu karena penjelasan selanjutnya yang lebih detail akan dibahas di 3 minggu ke belakang. Baik, jadi tahapan produksi film itu ada 3 ya, ada 3. Oke. Yang pertama adalah pra-produksi. Oke. Ini yang pertama, muncul ada pra-produksi. Yap, yang kedua ada produksinya. Oke. Yang ketiga ada pasca produksi atau post produksi. Jadi ada 3. Ada pra-produksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Jadi 3 hal ini yang biasanya dilakukan ketika akan membuat sebuah produksi film. Tahapannya seperti ini. Nah, saya akan bahas sedikit-sedikit saja. Yang pertama, pra-produksi. Sesuai katanya ada pra, ada produksi. Pra itu berarti sebelum. Jadi pra-produksi itu sebelum produksi dilakukan. Nah, biasanya kalau kita mau membuat film ada hal yang dilakukan sebelum membuat produksi. Apa saja hal itu? Banyak macamnya. Mulai dari development atau pengembangan dulu. Biasanya di sisi ide ya. Jadi mulai dari membuat dulu ide tema utama ya, ide pokoknya, lalu gagasannya atau premisnya. Setelah premis dibuat sinopsisnya. Biasanya setelah sinopsis dibuat scene plot. Scene plot itu kerangka karangan, baru dibuat skripnya. Nah, itu di development, di awal-awal pra-produksi. Jadi sebelum ada itu jangan dulu melakukan apapun. Kenapa? Karena ide dulu nih. Harus ada ide baru bisa jalan. Idenya dikembangkan dulu jadi premis. Jadi mau apa gitu. Misalkan idenya horor. Ide utamanya adalah horor. Premisnya adalah hantu yang punya 5 tangan misal, biar beda gitu ya. Kalau hantu-hantu di Indonesia kan sudah jelas ya, nenek-nenek, nenek gayung, kakek cangkul. Nah, kita bikin misalkan hantu
temanya atau ide besarnya adalah film horor, ya. Nah, gagasan pokoknya juga film horor. Premisnya adalah kemunculan hantu bertangan 5, misalkan begitu, ya, yang menghantui warga masyarakat dan akhirnya diusir oleh pemuka agama, misalnya begitu. Itu premis. Setelah premis nanti saya jelasin pokoknya bagaimana penjelasannya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, di lain itu juga, praproduksi juga membahas tidak hanya sekedar ide dasar tadi, development, tapi juga ada pembahasan mengenai setting, mengenai budgeting, finansialnya, siapa yang main, krunya bagaimana, siapa yang diajak, survei lokasi gitu ya, terus keuangan dan sebagainya, pemain mau siapa saja, itu semuanya ada di situ. Praproduksi itu pokoknya sebelum produksi dilakukan harus siap dulu perencanaannya. Jadi tahap perencanaan praproduksi itu. Di sana direncanakan semuanya, segala macam direncanakan di sana. Nah, setelah itu, setelah praproduksi ya selesai sampai ke semuanya sudah selesai, sudah dicatat, sudah disiapkan ya, preparingnya sudah keren, baru masuk di tahap kedua yaitu produksi. Nah, apa itu tahap produksi? Tahap produksi adalah pelaksanaan dari perencanaan yang tadi. Jadi perencanaan sudah siap, sok sekarang mah buat produksi. Nah, jadi setting sudah ada, pemain sudah ada, semacam wardrobe, properti dan sebagainya sudah ada, langsung syuting. Orangnya sudah ada ya, kameramen sudah ada, sutradara sudah ada dan sebagainya sudah ada. Silakan langsung produksi. Nah, produksi itu pelaksanaan dari si praproduksi tadi. Dan ini ketika produksi bahan yang dihasilkan belum matang tapi setengah jadi. Nah, kalau bahan mentahnya sekali di ide itu di pra, nah kalau diproduksi itu bahan setengah jadi. Jadi bahan yang sudah ada digoreng lah, anggaplah digorengnya di sini nih, digoreng dulu gitu, atau kalau nggak disiapkan dulu, diramu dulu, diracik dulu. Nah, diraciknya itu diproduksi. Setelah produksi baru masuk tahap ketiga yaitu pasca produksi, atau pasca itu kan setelah. Jadi setelah produksi baru masuk pasca produksi. Nah, di pasca produksi ini adalah tahap mematangkan, menyelesaikan finishing, termasuk kalau di makanan tuh garnish dan sebagainya itu di sini. Jadi setelah produksi selesai langsung tuh si bahan-bahan diramu lagi, diracik lagi agar menjadi bahan jadi. Nah, di tahapan pasca produksi ini juga biasanya kan sampai editing selesai, mixing, mastering. Nah, sampai situ sebetulnya sudah selesai. Tapi kalau bicara film harus ada tahapan yang lainnya, yaitu tahapan bagaimana promo, bagaimana marketing, bagaimana menyebarkan, bagaimana mendistribusikan si film yang sudah jadi. Nah, biasanya itu dibahas di pasca produksi. Ya, jadi pasca produksi itu benar-benar sampai akhir, sampai film siap untuk disebarkan kepada penonton. Jadi 3 tahapan tadi ya. Di dalam tahapan produksi film itu ada 3 tahap. Yang pertama pra-produksi, sebelum produksi. Yang kedua produksi, yaitu pada saat produksinya. Yang ketiga pasca produksi, setelah produksi selesai. Nah, 3 tahapan ini tidak boleh tertukar dan tidak boleh tidak boleh sampai tidak boleh sampai ada yang terlewat. Semua harus ada. 3 tahapan ini harus diselesaikan gitu, agar film yang dihasilkan juga film yang sesuai dengan keinginan dan memang menarik gitu ya, sesuai gitu. Nah, jadi 3 tahapan inilah teman-teman yang disebut dengan tahapan-tahapan dalam produksi film. Oke, lumayan ya, ternyata ngajar segini aja. Padahal baru berapa menit, tapi lumayan menjelaskannya ya. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi videonya juga ya lumayan agak panjang sedikit. Nah, dari tiga tahapan tadi dan dari materi yang saya berikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi sekarang tahu ya bagaimana prosesnya, mulai dari tahapan awal, dari tahapan pra, terus masuk ke tahapan produksi, dan akhirnya ditutup dengan pasca produksi. Oke, itu saja untuk minggu ini. Dan untuk bahan refleksinya, saya minta teman-teman buat lagi voice note ya. Voice note, kira-kira pertanyaan cuma 1. Kan saya tuliskan juga nanti ya, sesuai dengan kata-kata saya ini. Jadi pertanyaannya adalah, kira-kira setelah melihat tahapan-tahapan produksi film, apakah teman-teman berminat untuk membuat sebuah produksi film? Tuliskan alasannya. Oke, itu saja ya. Jadi pertanyaannya itu, kira-kira setelah mendengar tahapan-tahapan praproduksi film, apakah teman-teman berminat untuk membuat sebuah film? Sebutkan alasannya. Kalau saya berminat karena apa? Kalau apa saya tidak berminat karena apa? Ya, saya tunggu VN-nya biasa di akhir pembelajaran kita di hari ini. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Wah, ternyata saya bisa menjelaskan, tidak harus pakai video orang, tapi nanti ada penjelasan mungkin ya.
dari video-video yang saya masukkan. Jadi terima kasih, itu tadi tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa nanti dipraktekkan ya, mudah-mudahan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, tetap dahsyat, tetap hebat untuk anak-anak Semanda. Itu saja, jangan lupa like, komen, subscribe udah, share lah. Boleh di-share, sekali-kali share lah ke orang lainnya biar tahu bahwa di SMA 2 ada pelajaran PKWU sinematografi yang luar biasa keren. Gurunya juga keren. Keren ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.